Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Saya Armayani dengan dosen pembimbing Bapak Yustizar MPDI. Nah, kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, Madinah dikenal dengan nama Yathrib. Agama yang dianut penduduk Yathrib adalah Yahudi dan Nasrani. Yathrib memiliki dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Arab dan kebudayaan Yahudi. Mereka berkembang dan menyebar sehingga memiliki kebudayaan tersendiri. Di samping itu, kedua bangsa berkembang menjadi beberapa suku atau kabilah. Adapun kabilah yang berada di Yathrib atau Madinah antara lain kabilah Aus, kabilah Kharaj, dan kabilah Yahudi. Yathrib berada di tempat yang strategis sebagai jalur penghubung perdagangan antara kota Yaman di selatan dan Syria di utara. Yathrib merupakan daerah subur di sekitar kawasan yang tandus. Yathrib merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Kota Yathrib atau Madinah terdapat di daerah persawahan dan perkebunan yang menjadi sandaran hidup penduduk setempat. Penghasilan terbesarnya adalah kurma dan anggur. Kemudian hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Hampir semua umat Islam berhijrah meninggalkan kota Madinah menuju ke Yathrib. Hanya Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib tetap di Mekah bersama Nabi Muhammad SAW. Karena ketakutan akan hijrahnya Nabi ke Madinah, maka kaum Quraisy merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Pada malam akan hijrah, Nabi Muhammad SAW meminta Ali bin Abi Thalib untuk memakai mantelnya dan berbaring di tempat tidurnya. Kemudian, diam-diam Nabi dan Abu Bakar berhijrah ke Yathrib. Ketika Al-Gojo kafir Quraisy melihat seseorang berbaring di tempat tidur dan mengira bahwa itu adalah Nabi Muhammad SAW, maka mereka mendatanginya. Setelah tahu ternyata yang tidur adalah Ali bin Abi Thalib, mereka menyeret ke Masjid Haram dan menyiksanya, lalu melepaskannya. Sementara itu Nabi dan Abu Bakar pergi ke arah selatan. Arah yang berlawanan para sahabat yang berhijrah ke Yathrib. Kemudian bermalam di Gua Sur sampai situasi aman. Ketika itu kaum kafir Quraisy mengadakan sayembara dengan hadiah 100 ekor unta bagi orang yang dapat menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Berita sayembara tersebut pun sampai kepada Suraqah bin Malik. Karena tempat tinggalnya searah dengan hijrahnya Nabi, dia pun bergegas untuk mengejar Nabi. Dia mengalihkan orang-orang yang mencari Nabi ke arah lain dengan niat dia mau memperoleh unta-unta tersebut seorang diri. Dia mengejar Nabi dengan kuda terbaik. Ketika Nabi berada di hadapannya, tiba-tiba kudanya terjerebak sampai 3 kali. Tepat di hadapannya, dia hendak memanah Nabi Muhammad SAW, namun tubuhnya tiba-tiba kaku. Sadar bahwa yang ia kejar bukan orang biasa, dia pun meminta maaf atas niatnya itu. Nabi pun memaafkannya dan menjanjikan gelang Kisra Persia. Setelah itu, Suraqah pun pergi dan mengalihkan orang-orang yang hendak mencari Nabi, sampai akhirnya Nabi tiba di Madinah.
Nah, langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, yaitu prioritas pertama yang dilakukan Nabi Muhammad setibanya di Madinah adalah membangun masjid. Nah, langkah konkret yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah mempersaudarakan kaum muslimin yang berasal dari Mekah atau disebut juga dengan kaum muhajirin dengan kaum muslimin di Madinah yang disebut dengan kaum Ansor. Nah, langkah selanjutnya Nabi Muhammad SAW bermusyawarah dengan para sahabat, baik muhajirin maupun Ansor. Nah, musyawarah itu untuk merumuskan pokok-pokok pemikiran yang akan dijadikan undang-undang. Rancangan ini membuat aturan yang berkenaan dengan orang-orang muhajirin dan Ansor dan masyarakat Yahudi yang bersedia hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam. Nah, undang-undang tersebut dikenal dengan Piagam Madinah atau Mitsaq al-Madinah. Nah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.